Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Reska atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari tim Eko, ada saya Ditya Gaziawan, kemudian ada Mbak Nurul Fajriati, dan juga ada Mas Afwan Heru yang kebetulan hari ini lagi berhalangan. Oke, langsung aja kita ke hasil dari pekerjaan kami. Oke, ini agendanya, skip aja. Oke. Kita masuk pertama-tama dari objektif. Jadi alasan kita untuk menyusun produk ini adalah visi utamanya adalah untuk meningkatkan kehandalan aktivitas logistik PMI dan kepercayaan stakeholder terhadap aktivitas logistik PMI. Dan dari situ kita udah mengeset beberapa goals, dan ini kita ada 6 goals, dan juga ada inisiatifnya seperti apa. Next, kita ke persona. Persona yang kami buat di sini adalah secara umum bagian yang bertanggung jawab atas pengelolaan gudang serta logistik di PMI, seperti misalnya pengelola gudang sentral beserta tanggung jawabnya misalnya menerima dan menyimpan barang, kemudian memelihara gudang dan perlengkapan gudang seperti itu. Oke. Next, ini ada dari cara timeline dan juga desain awal dashboard kami seperti apa, bisa dilihat sendiri. Jadi pengerjaannya selama kurang lebih 2 minggu, dari awalnya brainstorming, kemudian data cleaning, kemudian ada finalisasi, dan akhirnya rilis. Nah, untuk bagian data cleaning mungkin bisa ditambahkan Mbak Nurul. Ya, untuk data cleaning sendiri, kita melakukan pengisian data-data yang kosong dengan nilai modus. Kemudian juga kita melakukan standarisasi untuk satuan, karena data sebelumnya kayak misalkan untuk satuan item saya ada yang berupa can, terus ada juga yang kaleng. Jadi kita melakukan standarisasi untuk satuan tersebut. Kemudian kita juga menambahkan beberapa variabel, yaitu kategori lembaga, kategori lokasi, dan juga kategori untuk barangnya. Oke, lanjut. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada problem yang belum terselesaikan di sini, yaitu yang pertama jumlah barang yang belum terindeks secara lengkap, kemudian pengkategorian barang itu masih belum ada, kemudian masih ada kesulitan untuk pencarian barang, dan yang terakhir dirasa ada kebutuhan untuk bisa memprediksi kebutuhan barang di masa mendatang gitu. Nah, solusi apa yang tim kami coba hadirkan? Yang pertama, kami mencoba mengindeks secara lengkap, kemudian kita membuat kategori setiap barang, kemudian kita juga menambahkan fitur pencarian barang, dan juga prediksi kebutuhan barang. Nah, ini user journey atau user flow-nya mungkin akan lebih terlihat di dashboard. Jadi secara umum ini masih cukup simpel. Jadi kita membuka dashboard dan melihat, dan kita menuju ke tab di sebelah kanan, nanti akan ada demonya. Kemudian ada filter dan nanti bisa terlihat seperti apa gitu. Oke. Nah, ini dashboard yang tim kami sudah buat. Nah, tadi kita ke tab filter sebelah kanan ini, di sini ya, di bagian gudang ini. Nah, misalkan kita mau mengetahui komposisi barang di gudang G1 gitu ya. Kita tinggal ngeklik di G1, kemudian kelihatan nih, oh ternyata di gudang G1 ada ada barang berupa material kebersihan, isinya ada 3.000. Kemudian misalnya obat-obatan ada 600 gitu. Terus misalnya lagi kita ke gudang G2. Tuh. Nah, di G2 ternyata perlengkapan medisnya banyak di gudang G2, ada 600.000. Dan juga ada misalnya pakaian ada 800 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ke tab di bawahnya, ini kita bisa melihat stok barang di gudang. Jadi kita misalnya mau mencari
alat rapid test gitu ya. Kita tinggal ngeklik alat rapid test ada di mana. Oke, ternyata misalnya nggak ada gitu ya, tidak terlihat gitu. Kita coba lagi barang lain, misalnya air mineral. Nah di sini untuk air mineral terlihat bahwa dia ada di gudang G5 dan juga G7 itu. Nah kemudian yang tengah ini akan dijelaskan sama Mbak Nurul. Nah, untuk yang tengah ini kita bisa melihat jumlah jenis keluar terbanyak dan jenis barang masuk terbanyak. Kalau dari jenis keluar itu kita bisa lihat bahwa sabun, masker kain, dan masker medis ini paling dibutuhkan untuk saat ini. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dana dari donatur misalkan bisa dibuat untuk melakukan pembelian barang, sehingga terpenuhi nih untuk barang-barang yang dibutuhkannya. Jadi kita dari fitur ini juga kita bisa melihat untuk memprediksi barang selanjutnya, misalkan ada kebutuhan yang paling banyak keluar apa, jadi kita bisa menstok barang tersebut. Kemudian dari tengah ini juga kita bisa lihat ada nilai satuan barang terbesar, bahwa nilai paling besar itu ada di ventilator. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari kami. Oh ya, mungkin sedikit menambahkan bahwa sharing challenge yang terbesar yang kita alami di sini adalah mungkin dari data yang berantakan gitu ya. Jadi memang di awal itu kita butuh cleaning, butuh kategori seperti yang tadi diceritain sama Mbak Nurul. Kita melakukan standarisasi secara manual. Ya seperti itulah. Gitu.